History, Misteri. Agnes Karisma, yang biasa dipanggil Risma, dibesarkan di tengah keluarga broken home, yang tinggal berpindah-pindah di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Budiansa ayahnya dan Milipati ibunya sudah berpisah. Risma dan kedua kakaknya, Angga dan Anggi, pernah dijual Budi, ayah mereka. Untuk kejahatan itu, sang ayah dijebloskan ke penjara. Meski sekarang telah bebas, Risma tinggal bersama sang ibu. Dia jarang bertemu ayahnya, sehingga hubungan mereka tidak dekat. Sang ibu Mili bukan tipikal ibu kebanyakan. Dia seorang pecandu narkoba, bahkan pernah mendekam di Bui selama 7 tahun karena barang haram itu. Sekeluar dari penjara, bukan sadar, Mili tetap jadi pecandu dan saban hari berjudi burung merpati balap. Risma sebenarnya anak cerdas. Paling tidak begitulah yang dikatakan teman-temannya. Tapi sayangnya, setamat SMP, dia tidak melanjutkan sekolah. Sebab, Mili sang ibu ingin dia langsung bekerja. Sepertinya karena keuangan mereka pas-pasan. Sedangkan Mili sang ibu tampaknya lebih sibuk teler dan berjudi merpati balap yang dikenalkan padanya oleh anak angkatnya Sony. Wanita itu berharap anak perempuannya yang masih remaja turun tangan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bermodal ijazah SMP, Risma tidak punya banyak pilihan. Dia mendapatkan pekerjaan, tapi bukan pekerjaan ideal seperti yang diidamkan banyak orang. Selain bekerja sebagai SPG, malamnya Risma juga bekerja di sebuah diskotik. Bagi Risma untuk saat itu dia rela kerja di diskotik, sebab dia tidak bisa mengharapkan apa-apa dari ibunya Mili, yang saban hari sibuk dengan burung merpati balapnya. Yang konon katanya harganya mencapai ratusan ribu per ekor. Untuk urusan mengadu merpati, Mili sampai pergi ke Bogor naik sepeda motor dengan teman-temannya. Karena judi merpati, Mili sempat menggadaikan sepeda motor sewaannya yang ujung-ujungnya membuat murka si pemilik. Untung Risma turun tangan dan menebus sepeda motor itu. Ketika kemudian Risma membeli sebuah sepeda motor dengan uangnya sendiri, Mililah yang memakai kemana-mana. Risma si tulang punggung keluarga, mirip orang tua bagi Mili. Rismalah yang membayar sewa kontrakan, belanja rumah tangga, memberi uang jajan, dan rokok untuk Mili, termasuk membayar utang-utang Mili. Kontrakan Risma dan Mili berlokasi di Jalan Sirsak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Biaya sewa per bulan Rp500.000. Rumah petak itu kecil dengan 3 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi yang berdampingan dengan dapur. Sebagai pecinta hewan, Risma memelihara dogi yang diberi nama Egi. Menurut para tetangga, hubungan Risma dan Mili tampak baik-baik saja, meskipun pernah terdengar mereka bertengkar. Tapi pertengkaran tersebut hanya soal sepele. Setiap malam Risma pergi kerja ke diskotik dengan taksi. Biasanya, sang ibu Mili yang memanggil taksi dan mengantar sang anak hingga ujung jalan. Tidak pasti di mana tepatnya lokasi diskotik itu. Ada informasi yang mengatakan letaknya di Jalan Jaksa, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Tempat favorit bule-bule backpacker menginap di Jakarta. Kabarnya di diskotik itu Risma populer di antara para tamu lokal maupun asing. Beberapa pria asing berhasil mencuri hatinya. Ada yang mengatakan sang pacar asal Korea dan tinggal di Singapura. Namun, ada juga informasi yang menyebutkan sang pacar pria Amerika bernama Clark. Sang pacar sering memberikan hadiah-hadiah untuk Risma, termasuk sebuah Apple MacBook seharga 16 juta rupiah. Pria itu juga berkunjung ke kontrakan Risma dan berkenalan dengan Mili. Begitulah kehidupan Agnes Karisma. Di usianya yang muda 19 tahun, dirinya sudah banyak mengenyam asam garam kehidupan. Para tetangga menyukai Risma, sebab dia ramah dan sering berbagi. Seringkali dia menyumbangkan sebagian rezekinya. Alasannya, dia sudah memiliki penghasilan sendiri
sehingga wajib membantu orang yang kekurangan. Risma sering curhat ke teman-temannya soal beban hidupnya. Gua capek dicari duit, tapi uangnya selalu dihabiskan sama ibu gue. Katanya buat anak angkatnya si Sony itu. Kepada temannya, Risma juga pernah mengaku kerap ditampar sang ibu. Kelakuan sang ibu itu juga sering dibalas Risma. Terkadang dia bersikap kasar kepada ibunya. Dia pun sering memerintah wanita itu. Dia memanggil ibunya dengan nama saja. Mili, jagain itu si Egi. Kasih makan perintahnya pada sang ibu. Risma pernah marah besar ketika tanpa sepengetahuannya, Mili menjual Apple MacBook miliknya hanya dengan harga 1 juta rupiah. Uang itu dipakai Mili membeli barang haram. Teman-temannya menasihati agar Risma bersabar menghadapi tingkah ibunya. Risma menuruti. Dia berusaha bersabar sebab bagaimanapun Mili adalah ibu kandungnya. Tapi tampaknya kesabaran Risma ada batasnya. Setiap hari dia bertambah kesal melihat ibunya tidak juga berubah. Risma bekerja banting tulang, tapi Mili kerjanya hanya minta uang dan menghamburkan uang untuk membeli barang haram dan berjudi merpati balap. Risma sudah berkali-kali mencoba menasihati sang ibu untuk berhenti jadi pecandu dan penjudi. Tapi Mili tidak peduli. Dan berakhir, Risma akhirnya tidak tahan lagi. Suatu hari dia pun mengusir sang ibu dari rumah kontrakan. Mungkin Risma menganggap hidupnya akan lebih tenang tanpa kehadiran sang ibu. Tapi perkiraannya salah, sebab mengusir Mili berarti sama dengan membunyikan lonceng kematiannya sendiri. Penemuan mengerikan itu terjadi pada 13 Februari 2011. Seorang warga menemukan jasad membusuk di sebuah selokan di Jalan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penemuan itu segera dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Siapakah korban yang mengenakan celana pendek merah dan kaos pink itu? Apakah korban perampokan atau korban perbuatan tidak senonoh? Polisi melakukan investigasi, menanyai warga dan saksi-saksi di kawasan Jagakarsa. Pada saat yang sama, penemuan mengerikan itu telah diberitakan di media dengan detail. Polisi belum bisa menjelaskan kasus secara lengkap karena masih melakukan investigasi. Korban kemudian berhasil diidentifikasi. Dia adalah Agnes Karisma alias Risma, usia 19 tahun. Keluarga, teman, dan tetangga gempar. Mereka tidak menyangka hidup Risma berakhir mengenaskan. Pamannya yakin keponakannya dieksekusi oleh orang yang dikenal. Hal itu dibenarkan sang ibu Mili. Menurut Mili, Risma pamit keluar kota. Dia dijemput sopir pacarnya. Tujuannya Puncak Jawa Barat. Polisi segera memburu sang sopir dan menemukannya di sebuah tempat hiburan. Setelah ditanyai secara intensif, polisi menyimpulkan si sopir tidak tahu menahu keberadaan Risma dan tidak pernah menjemput Risma. Kecurigaan polisi kini terarah kepada Mili Pati, ibu kandung Risma. Mengapa wanita itu berbohong pada polisi dan memfitnah si sopir? Apakah dia berusaha menyembunyikan sesuatu? Tidak perlu waktu lama bagi polisi, mereka segera meringkus para pelaku, yaitu sang ibu Mili Pati, Sony, dan Warto. Ketiga pelaku amatir itu segera mengaku. Mereka pun mengisahkan apa yang menimpa Risma. Begini ceritanya. Sejak diusir dari rumah kontrakan oleh Risma, dendam Mili membara. Dia tidak peduli Risma anak kandungnya, yang ada di pikirannya hanya satu. Risma harus disingkirkan selamanya. Mili tidak perlu pusing mencari orang yang mau membantu. Sony anak angkatnya pasti akan membantunya, terlebih dengan iming-iming uang 2 juta rupiah. Benar saja, Sony langsung menyanggupi tugas itu. Pria itu mengajak temannya Warto untuk ikut membantu.
Kebetulan Warto sedang perlu uang untuk biaya istrinya yang sebentar lagi melahirkan. Imbalan 2 juta sangat menggiurkan sehingga Warto pun menyanggupi. Rencana disusun hari Minggu 6 Februari 2011. Lalu keesokan harinya, Senin 7 Februari, sekitar pukul 8:30 malam, ketiga pelaku beraksi. Mili tampil terlebih dulu mengetuk pintu kontrakan anaknya. Risma membuka pintu. Mili berkata, "Ku mau ambil sabun dan sikat gigiku yang tertinggal." Tanpa curiga, Risma mempersilakan ibunya masuk, dan tanpa buang waktu pula, Mili segera memberi tanda agar Sony dan Warto ikut masuk. Kedua pria itu bergerak cepat, mencekik dan membekap Risma hingga tak bernyawa. Selanjutnya, para pelaku membiarkan Risma selama 3 hari di kamar kontrakan. Selama itu pula mereka tinggal di sana, namun bau busuk perlahan merebak. Karena takut ketahuan warga sekitar, Sony dan Warto lalu membuangnya di sebuah selokan di Jalan Ju, Jagakarsa, sekitar 2 kilometer dari kontrakan Risma. Menurut Mili, dia melakukan hal itu karena sakit hati diusir dari kontrakan. Dia mengaku kerap diperlakukan kasar oleh Risma. Mendengar tragedi yang menimpa Risma, kerabat, teman, dan tetangganya seolah tidak percaya. Terlebih hal itu, keluarga ibu kandungnya sendiri, Teddy, si pemilik kontrakan, mengatakan sebelum hari naas itu, Risma sempat minta saran kepadanya tentang dosa besar terkait pekerjaannya di diskotik. Menurut Teddy, sepertinya Risma ingin bertaubat. Budi sang ayah marah dengan kelakuan si Mili. Menurutnya, Risma adalah anak berbakti. Saban hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibunya yang banyak. Angga kakak Risma yang tinggal di tempat lain tidak percaya pada pengakuan ibunya yang mengatakan motifnya melenyapkan Risma karena sakit hati diusir dari kontrakan. Menurut Angga, ibunya melakukan hal itu karena tamak. Dia ingin menguasai uang Risma. Sebelum kejadian, Risma memegang uang tunai yang akan dipakainya sebagian untuk membayar mobil dan sebagian lagi disumbangkan ke panti asuhan. Mili ngotot meminta uang itu, tapi Risma menolak. Sehingga Mili pun melenyapkan si anak kandungnya yang selama ini telah membiayai hidupnya. Saat ditangkap polisi, Mili berkata, "Saya siap menerima hukuman terberat sekalipun. Semua sudah terjadi, ibarat nasi sudah jadi bubur. Saya juga harus siap bertanggung jawab." Kepada media ketika ditanya apakah dia menyesal, Mili menjawab dengan tenang, "Ngapain dipikirin? Namanya juga sudah terjadi." Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Begitulah kisah singkat tentang Risma dan sang ibu Mili, orang tua yang tidak sungkan memeras tenaga, uang, bahkan nyawa anaknya. Sungguh, ibu yang keji. Sekian.